Hello Technolovers, Kabinet atau Dewan Menteri merupakan bagian penting dari pemerintahan suatu negara. Jumlah menteri dalam kabinet dapat mencerminkan berbagai faktor, seperti kebutuhan administrasi, luas wilayah, jumlah penduduk, dan sistem politik. Di Asia Tenggara, jumlah menteri di masing-masing negara sangat bervariasi. Kabarnya Indonesia jadi negara dengan kabinet tergemuk loh saat ini. Kenapa bisa? Nah, berikut ini kita akan bahas mendetail tentang perbandingan jumlah menteri di 10 negara Asia Tenggara. Apakah betul Indonesia memiliki kabinet yang gemuk? Indonesia. Jumlah menteri di Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN bervariasi, tergantung pada kebutuhan masing-masing negara. Jumlah ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan politik dan pemerintahan di masing-masing negara. Saat Presiden Jokowi menjabat, Indonesia memiliki 34 menteri di setiap kementerian. Menjelang revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, DPR RI menghapus aturan tentang batas maksimal jumlah kementerian atau lembaga yang sebanyak 34 dan menambah menteri ke Kabinet Prabowo. Nah, itu yang membuat Indonesia memiliki salah satu kabinet terbesar di Asia Tenggara saat ini. Dalam Kabinet Presidensial Indonesia, jumlah menteri biasanya berkisar antara 34 hingga 37 orang. Struktur kabinet ini mencakup Menteri Koordinator, bertugas mengkoordinasikan beberapa kementerian, seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK. Kementerian Teknis meliputi kementerian yang menangani bidang spesifik seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Kesehatan. Pejabat setingkat menteri, beberapa lembaga seperti Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN dan Jaksa Agung memiliki kedudukan setara dengan menteri. Faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak menteri antara lain luas wilayah. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia membutuhkan kementerian yang menangani berbagai sektor seperti transportasi, pariwisata, dan kelautan. Sistem presidensial. Presiden memiliki wewenang besar dalam menunjuk menteri, sehingga memungkinkan adanya kementerian tambahan sesuai kebutuhan. Malaysia. Malaysia memiliki jumlah menteri yang cenderung lebih kecil dibandingkan Indonesia, yakni sekitar 28 hingga 30 orang. Sistem pemerintahan parlementer di Malaysia mempengaruhi struktur kabinet. Kabinet ini terdiri atas Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Posisi ini merupakan pusat kekuasaan pemerintahan. Menteri Senior. Di bawah Perdana Menteri, beberapa menteri senior bertanggung jawab atas bidang tertentu. Menteri Teknis, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri. Jumlah menteri di Malaysia sering berubah sesuai dengan dinamika politik, terutama dalam konteks pembentukan koalisi. Pemerintahan Malaysia sering melakukan restrukturisasi untuk mengakomodasi berbagai kelompok politik. Thailand memiliki kabinet dengan jumlah menteri sekitar 35 hingga 38 orang. Thailand adalah monarki konstitusional dan kabinetnya mencerminkan kebutuhan administrasi negara yang luas. Komposisi kabinet Thailand meliputi Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, Menteri Senior dan Deputi Menteri, membantu Perdana Menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kementerian Teknis, kementerian di Thailand mencakup bidang seperti pariwisata, pertanian, dan pendidikan. Koalisi politik di Thailand juga sering mempengaruhi jumlah menteri dalam kabinet. Karena Thailand memiliki tradisi politik yang dinamis, kabinetnya kerap mengalami perubahan. Filipina. Jumlah menteri di Filipina berkisar antara 22 hingga 30 orang. Sebagai negara dengan sistem presidensial, Filipina memiliki kabinet yang lebih kecil dibandingkan Indonesia. Kabinet ini terdiri dari Sekretaris Departemen, setara dengan menteri di negara lain, misalnya Sekretaris Kesehatan atau Sekretaris Pendidikan. Pejabat khusus, kepala lembaga tertentu yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Filipina memiliki pendekatan yang lebih sederhana dalam struktur kabinetnya karena fokus pada efisiensi dan pengurangan birokrasi. Vietnam memiliki kabinet yang relatif kecil dengan jumlah menteri sekitar 18 hingga 22 orang. Sebagai negara sosialis, Vietnam memiliki struktur pemerintahan yang terpusat, di mana Partai Komunis memainkan peran penting. Kabinet Vietnam mencakup Perdana Menteri, Kepala Pemerintahan, Wakil Perdana Menteri, membantu Perdana Menteri dalam menangani berbagai sektor. Menteri Teknis, kementerian yang menangani isu-isu seperti industri, perdagangan, dan pertahanan. Sistem kabinet di Vietnam mencerminkan kebutuhan negara yang lebih fokus pada efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Singapura memiliki kabinet yang sangat ramping dengan jumlah menteri berkisar antara 15 hingga 20 orang. Sebagai negara kota dengan populasi kecil, Singapura tidak membutuhkan banyak kementerian. Kabinet ini terdiri dari Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Menteri senior, posisi ini sering diisi oleh politisi berpengalaman untuk memberikan nasihat strategis. Menteri teknis, kementerian menangani bidang-bidang seperti transportasi, pendidikan, dan perdagangan. Pendekatan Singapura yang minimalis mencerminkan fokusnya pada efisiensi dan tata kelola yang baik. Myanmar memiliki jumlah menteri sekitar 20 hingga 25 orang. Struktur kabinet Myanmar sering berubah karena pengaruh dinamika politik. Kabinet ini meliputi Menteri Teknis, menangani sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Menteri Negara, kadang-kadang ditambahkan untuk menangani isu-isu khusus. Dalam konteks sejarah politik Myanmar, kabinet sering disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan pemerintahan. Laos. Jumlah menteri di Laos berkisar antara 18 hingga 20 orang. Sebagai negara sosialis dengan populasi kecil, Laos memiliki struktur kabinet yang sederhana. Kabinet ini meliputi Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, Wakil Perdana Menteri, membantu Perdana Menteri, Menteri Teknis, fokus pada sektor ini seperti pertanian, energi, dan transportasi. Kamboja memiliki jumlah menteri sekitar 25 hingga 30 orang. Kabinet Kamboja mencerminkan kebutuhan administrasi negara yang sedang berkembang. Struktur kabinet ini mencakup Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, Wakil Perdana Menteri, posisi yang membantu Perdana Menteri dalam melaksanakan tugas. Menteri Teknis, kementerian yang menangani bidang seperti pendidikan, pariwisata, dan pembangunan. Brunei Darussalam. Brunei memiliki kabinet terkecil di Asia Tenggara dengan jumlah menteri sekitar 10 hingga 15 orang. Sebagai negara dengan sistem monarki absolut, Sultan memegang sebagian besar kendali pemerintahan. Kabinet ini meliputi Sultan, merangkap sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Keuangan. Menteri Teknis fokus pada sektor inti seperti kesehatan dan pendidikan. Pendekatan ini mencerminkan kebutuhan administratif Brunei yang minimal. Di negara dengan dinamika politik tinggi, jumlah menteri sering berubah untuk mengakomodasi koalisi politik. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki jumlah menteri yang beragam, mulai dari 10 hingga hampir 40 orang. Indonesia dan Thailand memiliki kabinet terbesar karena ukuran dan kebutuhan administrasi mereka yang kompleks. Sebaliknya, negara kecil seperti Singapura dan Brunei mengadopsi pendekatan yang lebih ramping. Sistem pemerintahan, dinamika politik, dan kebutuhan nasional adalah faktor utama yang mempengaruhi perbedaan ini. Memahami struktur kabinet ini memberikan wawasan tentang bagaimana negara-negara di Asia Tenggara mengelola pemerintahan mereka untuk menghadapi tantangan masing-masing. Gimana menurut kalian?